Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Priadi dari Universitas Singapura Bangsa Karawang, kelas PJKR 7F. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang lingkup administrasi dan manajemen olahraga. Itu ada 5. Yang pertama, Olimpik dan gerakan Olimpik. Yang kedua, lingkup administrasi dalam olahraga. Yang ketiga, tata kelola organisasi olahraga. Yang keempat, lingkup manajemen olahraga. Dan yang kelima, manajemen kepelatihan. Yang pertama itu Olimpik dan gerakan Olimpik. Apa itu Olimpik? Olimpik itu suatu filsafat hidup yang mengagungkan dalam suatu keseluruhan keseimbangan dari kualitas badan, kemauan, dan jiwa pikiran, memandukan olahraga dengan budaya dan pendidikan. Paham Olimpik mencari dan menciptakan suatu cara hidup yang mendasarkan atas kegembiraan, berusaha nilai pendidikan dengan suatu contoh yang baik dan menghormati akan prinsip etis yang fundamental serta berlaku umum. Apa itu gerakan Olimpik? Gerakan Olimpik itu dipimpin oleh IOC yang dijabarkan dari paham Olimpik modern. Kekuasaan tertinggi dari IOC gerakan Olimpik meliputi organisasi-organisasi, para atlet dan individu yang setuju membimbing oleh Olympic Charter atau Piagam Olimpik. Kriteria untuk dapat bergabung dalam gerakan Olimpik adalah diakui dengan IOC. Organisasi dan manajemen olahraga harus di bawah kontrol organisasi olahraga yang independen dan yang telah diakui oleh IOC. Tujuan dari IOC adalah untuk memberikan kontribusi untuk membangun dunia yang damai dan lebih baik dengan cara mendidik generasi muda melalui kegiatan olahraga dengan tanpa ada diskriminasi apapun dan dalam semangat Olimpik yang mewajibkan adanya saling pengertian dengan semangat persahabatan, solidaritas, dan fair play. Apa itu IOC sebagai badan pemimpin gerakan Olimpik? Yaitu organisasi tugas dan wewenang IOC dalam Piagam Olimpik yang sebenarnya tidak hanya mengatur organisasi IOC saja, tetapi juga National Olympic Committee dan International Sport Federation, serta pokok-pokok pengaturan penyelenggaraan Olimpiade. Berlangsung tanpa batas waktu dalam bentuk suatu asosiasi dengan status yang sah yang diakui oleh ketetapan Dewan Federasi Swiss tanggal 17 September 1981. Dan apa itu struktur gerakan Olimpik? Dalam Kongres Internasional yang diadakan di Sorbonne, Prancis 23 Juni 1894 memprakarsi untuk merestorasi Olimpiade kuno dengan membentuk International Olympic. Misi dan peranan IOC. Misinya apa aja? Yaitu mendorong dan membantu promosi etika dalam olahraga dan pendidikan generasi muda melalui olahraga dan mendedikasikan usahanya guna menjamin bahwa dalam olahraga semangat fair play tetap berlaku, tidak kekerasan. Mendorong dan membantu organisasi, pengembangan dan koordinasi olahraga dan kompetisi olahraga, memastikan perayaan Olimpiade secara teratur, bekerja sama dengan organisasi publik dan organisasi swasta dan otoritas yang komponen di dalam upayanya menempatkan olahraga bagi pelayanan kemanusiaan. Dengan demikian sekaligus juga mempromosikan perdamaian. Dan Olympic Congress, yaitu menghimpun perwakilan dari gerakan Olimpik pada kurun waktu yang ditentukan oleh IOC, diundang oleh Presiden IOC dan agendanya berdasarkan hasil konsultasi. Olympic Solidarity. Tujuan dari Olympic Solidarity ialah mengorganisasi bantuan kepada para NOCS, khususnya bagi mereka yang sangat membutuhkannya. Bantuan ini diwujudkan dalam bentuk program yang dijabarkan bersama oleh IOC dan NOCS dengan bantuan teknik dari Federasi Internasional bila mana diperlukan. Olympic Games,
yaitu kompetisi antar atlet baik dalam event individu maupun bergu, dan bukan antar negara. Mereka membawa bersama-sama para atlet yang telah diseleksi oleh NOC dan yang mendaftarkan telah diterima oleh IOC. Olympic Games terdiri dari Game of the Olympiade and the Olympic Winter Games, di mana hanya olahraga yang dilakukan pada salju atau es yang dianggap sebagai olahraga musim dingin. Otoritas dari upaya terakhir atas sesuatu pertanyaan mengenai Olympic Games adalah hanya pada IOC. Simbol Olimpik yaitu dua lingkaran, 5 lingkaran yang terletak di tengah-tengah yang saling menghubungkan. Moto Olimpik, sitrus lebih cepat, lebih tinggi, lebih kuat, mengekspresikan aspirasi dari Olympic Movement. Emblem Olimpik, suatu emblem Olimpik, rancangan yang terintegrasi yang mengasosiasikan lingkaran Olimpik dengan unsur lain yang menonjol. Lagu Olimpik adalah kerja musikal berjudul Olympic Anthem yang dikarang oleh Spiros Asmara. Api Olimpik atau obor Olimpik. Api Olimpik adalah api yang dinyalakan di Olimpia dan berada di bawah otoritas IOC. Suatu obor Olimpik yang mudah dibawa atau suatu replika tiruan yang telah disetujui oleh IOC dan dimaksudkan untuk dinyalakan menjadi api Olimpik. Yang kedua itu lingkup administrasi dalam olahraga. Lingkup administrasi meliputi ide, teori, dan pembuatan kebijakan sebagai keseluruhan proses kerjasama antara dua orang manusia atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan telah ditentukan. Jadi secara singkat dapat dikatakan bahwa administrasi adalah dua orang manusia atau lebih yang bertujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Tugas yang hendak dilaksanakan mengenai unsur pertama, yaitu dua orang manusia atau lebih yang dikatakan bahwa seseorang tidak dapat bekerjasama dengan dirinya sendiri. Lingkup administrasi dan olahraga akan meliputi konstitusi olahraga nasional, tata kelola olahraga, tata cara rapat, manajemen, anggaran, dan keuangan. Konstitusi organisasi olahraga nasional. Hal yang paling terbesar dari organisasi adalah konstitusi atau anggaran dasar. Olympic Charter merupakan buku peraturan IOC dan anggotanya. Banyak referensi untuk NOC dalam piagam Olimpik. Hal tersebut merupakan indikasi bahwa setiap NOC harus memiliki konstitusi sendiri. Di beberapa negara, agar pemerintahannya dapat mengakui dan mendukung olahraga, maka diterbitkan undang-undang olahraga yang merupakan pedoman bagi organisasi pemerintah dan non-pemerintah untuk bertindak. Di Indonesia telah diterbitkan UU nomor 3 tahun 2005 tentang sistem keolahragaan nasional. Hal ini menentukan bagaimana olahraga itu diatur di Indonesia. Konstitusi biasanya membuat maksud dan tujuan organisasi dan juga berfungsi sebagai petunjuk bagaimana organisasi mengatur bisnis atau pengelolaan organisasinya. Marilah kita tinjau suatu contoh konstitusi bagi Federasi Nasional Cabang Olahraga yang didasarkan oleh IOC. Departemen Hubungan dengan NOC dari IOC di Lausanne dapat memberikan kepada NOC sejumlah daftar petunjuk dan menyusun statuta NOC, di mana dalam daftar tersebut isinya lebih komprehensif dibandingkan dengan contoh-contoh yang akan diberikan. Yang ketiga ada tata kelola organisasi olahraga atau governance of a sport organization, yaitu anggota organisasi merupakan pemegang kekuasaan tertinggi. Mereka sering kali mendelegasikan tanggung jawab tertentu pada dewan direktur. Sebagai contoh, pemilihan dilakukan oleh anggota dewan menangani tugas-tugas tertentu, tetapi mungkin mendelegasikan tanggung jawab tertentu pada sebuah komite eksekutif. Dewan atau komite eksekutif dapat menunjuk komite lain untuk menangani fungsi-fungsi tertentu. Dalam hal ini, fungsi tersebut dapat sebagai komite tetap atau permanen atau sementara standing komite, disebabkan oleh keadaan yang tergantung pada besar kecilnya tanggung jawab ataukah
mungkin sebagai komite. Dalam keadaan tertentu, komite-komite tersebut akan melapor pada otoritas yang lebih tinggi, yaitu komite eksekutif jika dipilih oleh mereka, atau kepada dewan jika mereka adalah komite dari dewan. Sebagai contoh, suatu komite pemasaran marketing komite harus melapor kepada komite eksekutif, sedangkan komite audit atau komite pencalonan harus melapor kepada dewan badan. Terdapat perbedaan antara tata kelola organisasi dengan manajemen organisasi. Pada umumnya, keanggotaan dari dewan bertanggung jawab kepada penata kelola. Komite eksekutif, staf, dan komite operasional memberikan kontribusi pada manajemen, yaitu ada 20. Yang pertama, peranan badan atau dewan. Seringkali peranan yang kegiatan badan terkait dalam 5 area yang penting, yaitu tanggung jawab dan mandat, struktur dan organisasi, proses, penilaian kinerja, dan budidaya organisasi. Unsur-unsur tersebut tidak dimaksudkan untuk menyatakan secara tidak langsung suatu hubungan yang berurutan di antara mereka. Rangkaian tersebut tanpa ada butir awal maupun akhir. Yang kedua, mempertanggungjawabkan dan mandat. Peran utama dari badan adalah pelayanan, mengatur dan mengawasi manajemen, dan memastikan bahwa urusan organisasi telah dilakukan sedemikian rupa sehingga dapat mencapai tujuan organisasi. Terdapat 5 kunci tanggung jawab, yaitu perencanaan strategis untuk organisasi, identifikasi risiko, keefektifan manajemen, komunikasi dengan stakeholder, kontrol internal, dan manajemen informasi sistem. Yang ketiga, badan board dengan tanggung jawab organisasi. Sebagai contoh, seorang anggota badan yang memiliki kualifikasi akuntan atau perbankan dapat memberikan pelayanan sebagai bendahara dalam organisasi. Yang keempat, perencanaan strategik untuk organisasi. Tanggung jawab badan untuk perencanaan strategik tidak seharusnya mengembangkan strategi, akan tetapi untuk meyakinkannya bahwa manajemen telah melaksanakan suatu proses perencanaan strategik yang benar. Yang kelima, identifikasi risiko dan manajemen. Setiap organisasi menghadapi risiko potensial yang bermacam-macam seperti kehilangan staf kunci, kecurian atau jawaban publik. Yang keenam, keefektifan manajemen dan penggantian. Menjadi tanggung jawab badan untuk meyakinkan bahwa tim manajemen yang benar telah ditempatkan. Peran badan adalah untuk menyayangkan, memeriksa, dan memonitor manajemen secara aktif. Mempunyai kesempatan untuk mempertanyakan secara konstruktif, mengetes, dan memberi tantangan pada pandangan manajemen dan proposal. Yang ketujuh, itu komunikasi dengan stakeholder. Badan penanggung jawab untuk menentukan cara di mana organisasi akan berkomunikasi dengan para stakeholder. Yang ke-8, kontrol internal dan manajemen information system. Memerlukan kontrol atau pengawasan dan sistem informasi. Yang 9, proses dan informasi. Struktur dan mandat badan keduanya sangat penting pada itu. Tanpa proses dan informasi yang memadai untuk membantu aktivitas badan. Yang ke-10, penilaian kinerja. Menyarankan bahwa badan dan komitenya serta anggota badan nilai secara berkala dan arti keefektifannya dan menjalankan tanggung jawab badannya. Yang ke-11, akuntabilitas dan pertanggungjawaban publik. Memiliki kepercayaan yang baik dan minat yang terbaik dari organisasi, menghindari perselisihan kepentingan, memberikan kepercayaan sehubungan dengan integritas dan kemampuan dari Chief Executive Officer, menjamin akuntabilitas keuangan dan kebijakan. Yang ke-12, budaya organisasi. Organisasi yang menempatkan suatu nilai yang tinggi terhadap komunikasi yang terbuka, memiliki komitmen terhadap organisasi, mempunyai akuntabilitas untuk beraktivitas, dan berhasil menghormati pada hak individu dan kebebasan pribadi. Yang ke-13, peranan komite dapat dibentuk oleh badan atau komite eksekutif dan mereka harus melapor kepada otoritas yang membentuknya. Yang ke-14,
peranan presiden, yaitu peranan tanggung jawab akan pembuatan rapat, menepati agenda rapat, memberi kesempatan anggota rapat mengajukan pandangannya, melihat apakah keputusan telah diambil dan disepakati, menyelenggarakan pengambilan suara pada resolusi yang diajukan, menegakkan peraturan dan konstitusi. Catatan penting, ketua bersikap netral. Ketua adalah pemegang pemimpin. Untuk mengontrol rapat, harus ada formalitas tentang prosedur rapat, memiliki keterampilan dalam menyeleksi pembicara. Pembicara perlu dianjurkan untuk berbicara singkat dan to the point. Pentingnya rangkuman keputusan tidak dapat ditafsirkan berlebihan. Yang ke-15 yaitu peran sekretaris. Pada umumnya sekretaris bertanggung jawab untuk menyiapkan rapat, agenda, dan administrasi umum. Apa yang terjadi di organisasi, keputusan apa yang diperlukan dan pada waktunya, timing dari agenda untuk dibicarakan. Yang ke-16, peran bendahara. Bendahara bertanggung jawab untuk memegang akun dan menciptakan prosedur keuangan yang memadai dan nilai-nilai terkait dengan pengawasan keuangan. Yang ke-17, perselisihan kepentingan atau conflict of interest. Dari waktu ke waktu terdapat kontroversi dalam olahraga seperti juga pada profesi lain dan kegiatan dalam kehidupan. Mengenai perselisihan kepentingan, organisasi harus memiliki kebijakan dalam masalah ini guna mengatur tingkah laku karyawan dan anggota organisasi, suatu konsep kebijakan dan officer. Yang ke-18, draft tentang kebijakan perselisihan kepentingan. Itu anggota dan karyawan dari suatu organisasi tak akan mengizinkan memengaruhi perselisihan dengan kepentingan yang terbaik dari organisasi atau merugikan reputasi organisasi. Yang ke-19, rapat. Konstitusi menyebutkan bahwa organisasi harus dijalankan lewat jalur demokrasi atau rapat. Dasar dari tipe organisasi demokrasi adalah rapat, di mana diskusi diadakan dan keputusan dibuat. Anggota biasa dilapori hasil rapat dengan catatan pertemuan, seperti agenda pertemuan dan hasil rapat. Itu dianggap tidak penting, tapi sebenarnya amat penting guna memonitor kegiatan organisasi. Menyelenggarakan rapat, itu ada pertemuan harus diselenggarakan secara tepat pada setiap rapat tahunan atau rapat eksekutif. Delegasi yang ingin dibicarakan memberikan tanda pada ketua dengan cara mengajukan tangan. Voting, setiap anggota berhak menggunakan suatu suara. Usulan, setiap usulan harus diusulkan di beberapa negara atau cara pengajuan dapat didukung sebelum didiskusikan. Amandemen, dengan membuat sebuah usulan, setiap mosi di amandemen menjadi substansi yang perlu diusulkan kembali. Penundaan rapat, setiap anggota yang berhak melakukan voting dapat mengusulkan penundaan rapat. Menulis laporan, cara penting untuk pencatatan informasi dan pemaparan informasi untuk rapat-rapat. Yang ke-20 adalah anggaran dan pengelolaan keuangan. Suatu anggaran adalah perencanaan bagi program Anda yang dilaksanakan dalam bentuk keuangan. Ini adalah suatu perkiraan pemasukan dan pengeluaran biasanya untuk jangka waktu 1 tahun. Karena biasanya induk organisasi olahraga baik tingkat internasional, nasional, provinsi maupun perkumpulan dipilih untuk masa kerja 4 tahun. Penyusunan anggaran, manajemen keuangan, dan yang keempat itu lingkup. Dan yang keempat itu ada lingkup manajemen olahraga. Manajemen olahraga secara umum itu sebagai kemampuan atau keterampilan untuk memperoleh suatu hasil dalam rangka pencapaian tujuan melalui kegiatan-kegiatan orang lain. Itu mempunyai fungsi-fungsi manajemen. Fungsi organik dari manajemen yaitu unsur-unsur yang mutlak harus ada dan dijalankan.
Kalau tidak, maka akan menyebabkan kematinya organisasi baik cepat maupun lambat. Fungsi yang anorganik dari manajemen merupakan unsur pendukung saja seperti telepon, mobil, alat pendingin ruangan, dan lain-lain. Masing-masing fungsi tidak akan dijelaskan, namun pada akhir akan dibahas secara singkat penggunaan fungsi tersebut. Menurut para ahli manajemen, yaitu baik memiliki sisi sebagai berikut: mempunyai tujuan yang jelas. Tujuan organisasi harus dipahami oleh setiap anggota. Tujuan organisasi harus diterima setiap anggota. Adanya kesatuan arah, adanya suatu kesatuan perintah, adanya pembagian tugas seimbang, struktur, pola dasar, jasa yang diberikan setimpal, penempatan orang sesuai keahliannya. Sumber daya. Apakah itu sumber daya? Sumber daya adalah suatu bantuan yang dapat diambil untuk membantu Anda guna mencapai atau melakukan sesuatu. Jadi jelas bahwa salah satu keterampilan yang sangat penting bagi seorang administrator adalah menentukan kebutuhan-kebutuhan dan kemudian memperoleh sumber-sumber daya yang diperlukan. Sumber daya tersebut antara lain sumber daya manusia, sumber daya keuangan, sumber daya materi, sumber daya fasilitas. Adalah sangat penting untuk memberi perhatian yang seksama pada kebutuhan atlet dan pelatih. Pemecahan masalah. Dikatakan bahwa suatu masalah atau problem adalah suatu kesempatan yang berbahaya, suatu yang mempunyai ketenggangan sendiri, tetapi ini juga mempunyai kesempatan bagi pemecahan yang kreatif dan berfaedah. Terdapat 6 langkah dalam pemecahan masalah, yaitu: yang pertama, mengenai dan mengidentifikasi masalah. Yang kedua, menganalisis dan menjelaskan masalah. Yang ketiga, mencari alternatif pemecahan. Yang keempat, memilih suatu pemecahan. Yang kelima, menerapkan pemecahan. Yang keenam, evaluasi. Nah, pengambilan keputusan atau decision making. Pengambilan keputusan dalam suatu organisasi dapat berlangsung penuh dengan ketegangan yang besar dan perasaan yang kurang enak. Ada sangat penting bagi bahwa pemimpinan atau pemimpin dari kelompok sadar akan pilihan metode yang tersedia untuk mengambil keputusan. 5 metode pengambilan keputusan, yaitu keputusan oleh penguasa tanpa kelompok, keputusan oleh penguasa setelah diskusi kelompok, keputusan oleh minoritas, keputusan oleh suara terbanyak, keputusan dengan konsensus. Mengorganisasi suatu event itu mereka memerlukan suatu perencanaan besar dan pemikiran sebelumnya dengan perhatian berhal kecil secara detail dan juga pertimbangkan yang lebih besar seperti transportasi dan akomodasi. Yang kelima ada manajemen kepelatihan. Pada bagian ini istilah manajemen kepelatihan yaitu administrasi kepelatihan sebenarnya dalam penguasaan pada bidang kepelatihan. Lebih tepat digunakan istilah manajemen. Manajemen diberikan pengertian sebagai proses yang dipakai untuk memandu program Anda untuk berbagai tujuan. Manajemen memainkan peran yang sangat penting dalam pelatihan yang sukses. Pengalaman yang lalu dari seorang pelatih menunjukkan bahwa pelatihan adalah suatu bidang tugas yang beragam yang menuntut kompetensi keterampilan yang beragam dan luas. Sebagai pelatih, seseorang harus mempunyai kemampuan untuk menyusun program jangka pendek maupun jangka panjang yang mengorganisasikan usaha-usaha tertentunya untuk mencapai tujuan. Oleh karena itu, banyaknya faktor-faktor yang dapat menjadikan seorang pelatih berhasil, maka diperlukan pengembangan keterampilan manajemen olahraga, khususnya kepelatihan yang memadai, yang dapat mengantarkan seorang pelatih agar dapat memaksimalkan daya guna kepelatihannya. Yang pertama, keterampilan penting bagi pelatih. Keterampilan khusus yang bermacam-macam untuk bagi pelatih secara umum ini dapat dibagikan dalam 3 bagian, yaitu keterampilan teknis. Keterampilan yang terlibatkan pengertian dan kecakapan dalam suatu aktivitas khusus, terutama
melibatkan metode, proses, prosedur, dan teknis. Yang kedua, yang termasuk dalam keterampilan teknik ini adalah antara lain menentukan tujuan, menyusun anggaran, mengorganisasi rencana praktis, mengelola pertandingan tim dan dengan sukses. Yang ketiga, karena pengembangan program latihan tahunan itu luas cakupan, maka dalam keterampilan ini akan dibatasi pada keterampilan mana manajemen teknis saja, perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, pengawasan. Yang kedua, keterampilan manusia, kemampuan pelatih untuk menyesuaikan diri dengan orang-orang. Keterampilan ini sangat penting dalam mempertahankan keharmonisan regu, penyebab terjadi perubahan yang diperlukan, dan pengolahan situasi konflik potensial. Memperbaiki keterampilan manusia akan memperbaiki prestasi coaching Anda secara menyeluruh. Yang ketiga, keterampilan konsep, kemampuan mengenai bagaimana berbagai coaching berfungsi tergantung pada suatu dengan lainnya, dan bagaimana perubahan pada suatu aspek memenuhi aspek-aspek yang lain. Itu suatu keterampilan konsep. Dan selanjutnya ada proses yang mendasari manajemen kepelatihan, yaitu yang pertama itu planning. Planning menentukan apa yang harus dilakukan sebelumnya, bagaimana melakukan, dan siapa yang akan melakukannya. Secara singkat dikatakan bahwa planning menurut Anda untuk menetapkan tujuan dan standar yang dapat digunakan untuk menentukan apakah Anda yang tengah mencapai tujuan coaching yang Anda inginkan. Yang kedua, organizing. Organizing melibatkan penetapan hubungan antara aktivitas yang akan dilaksanakan, orang-orang yang akan melakukannya, dan faktor-faktor fisik yang diperlukan untuk mencapai tujuan. Yang ketiga, leading. Pada fungsi kepemimpinan, Anda terutama terlibat dalam masalah pemberian panduan dan pemberian supervisi kepada para atlet. Sebagai seorang pemimpin sehari-hari, terlibat langsung dalam mempertahankan hubungan kerja dan efektif dengan para sport administrator, para orang tua, para atlet, dan para pembantu pelatih. Beberapa tugas yang harus dilakukan termasuk memotivasi atlet, mengembangkan komunikasi yang efektif. Hasil akhirnya adalah bahwa Anda akan menjadi pemimpin yang lebih efektif, dengan sendirinya juga seorang yang efektif pula. Yang keempat itu ada controlling. Kaitan dalam rangkaian fungsional dan manajemen coaching adalah pengawasan. Kegiatan ini melibatkan pengecekan pada semua tahap bagi program Anda untuk melihat apakah semuanya berlangsung dengan perencanaan. Pada tahap pengawasan, Anda sebenarnya melakukan 3 langkah evaluasi, yaitu Anda mengukur hasil prestasi yang sebenarnya, Anda membandingkan hasil-hasil tersebut dengan tujuan yang telah Anda kembangkan dalam tahap perencanaan. Pada umumnya, fungsi terakhir yang banyak dikemukakan oleh para pakar manajemen adalah evaluasi. Evaluasi diberikan pengertian sebagai kegiatan untuk menganalisis rencana yang disusun dengan hasil akhir yang dicapai. Sebagai contoh adalah event dalam Olympic Games, Asia Games, Asian Games, SEA Games, dan lain-lain. Terima kasih. Bila ada kata-kata yang kurang dan lebih mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.